Saya rasa tidak ada di tempat lain ya selain subduksi ya yang mampu menghasilkan gempa-gempa bumi di bawah 70 km atau di bawah 100 km. Oke, dan juga kita sudah kenal berdasarkan waktunya ada yang foreshock, mainshock, aftershock gitu ya. Dan juga kalau nggak ada gempa utama yang terlihat gitu ya, semua rentetan gempanya itu punya karakteristik magnitudo yang sama dan berada di daerah yang sangat dekat sekali gitu ya, antar satu gempa dengan gempa lainnya itu gempa suam ya. Kita sudah bahas itu semua. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke materi review sebenarnya, dan ini saya rasa kalian sudah pernah dapatkan di gelombang dalam geofisika ya. Oke, kita coba lihat outline pembahasan kita pada kali ini. Ada hukum-hukum dan teori perampatan gelombang, lalu ada modulus, dan yang terakhir adalah persamaan gerak gelombang seismik. Oke, mungkin saya tanya dulu ke Andrew. Mana Andrew? Andrew? Halo, cek Andrew. Iya Pak. Oke, Andrew. Di materi GDG pernah disinggung tidak bahwa gelombang itu dalam menjalarkan gelombang ya, ada loh hukum-hukum atau teori-teori yang dipakai untuk mendeskripsikannya. Kira-kira Andrew masih punya bayangan tidak atau gambaran tidak di materi GDG lah? Kira-kira aja Andrew. Izin Pak, suaranya tadi nggak jelas Pak. Soalnya ini lagi ada berisik-berisik di sini Pak. Apa? Oke, coba saya panggil Andreas Purba. Andreas Purba mana? Saya Pak. Oke, Andreas masih ingat tidak bahwa kita tuh punya loh hukum-hukum atau teori perjalanan gelombang gitu yang pernah disinggung di GDG. Kira-kira Andreas masih ingat tidak? Apa tadi Pak? Hukum apa? Ya, gelombang apa? dalam penjalanan gelombang punya hukum-hukum atau teori-teori yang digunakan untuk mendeskripsikannya. Di materi GDG kira-kira Andreas masih ingat tidak? Hukum-hukum atau teori-teori apa saja itu? Izin Pak, semester lalu saya jarang masuk kelas Pak, jadi enggak belum mengetahui Pak. Oh ya, oke. Ya sudah, kita akan coba bahas gitu ya, atau kita coba kenalan kembali mengenai hukum-hukum dan teori penyelamatan gelombang ya. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Jadi di dalam teori-teori atau teori-teori atau hukum-hukum perambatan gelombang, kita mengenal ada 3 hukum atau prinsip ya. Kita kenal 3 ya, ada tiga hukum atau teori yang digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana gelombang menjalar di bawah permukaan. Ya, dipahami lagi, ada 3 hukum atau prinsip yang digunakan untuk apa? Untuk mendeskripsikan bagaimana penjalaran gelombang. Ya, digunakan untuk mendeskripsikan penjalaran gelombang. Itu ya. Silakan dicatat ya. Nah, 3 hukum itu atau 3 prinsip itu adalah, yang pertama adalah prinsip Fermat. Oke, sebelum kita masuk ke prinsip yang pertama, saya coba kenalkan dulu ke kalian terkait muka gelombang dan ray, karena di sini ada istilah ray ya. Oke, masih ingat nggak kalau di GDG itu muka gelombang itu biasanya dideskripsikan seperti apa? Ada masih ingat tidak?
Saya coba gambarkan dulu ya, bahwa ketika sumber seismik ya, atau di sini kita sebut sebagai sumber gempa terjadi ya, maka sumber gempa tersebut akan menjalarkan gelombang ke segala arah ya, mau ke atas, mau ke bawah, kanan, kiri gitu ya. Nah, dia akan menjalarkan ke segala arah. Oke. Nah, garis-garis ini, garis-garis yang menjelaskan bagaimana karakteristik gelombang menjalar ke segala arah, ini kita sebut sebagai muka gelombang. Muka gelombang ya. Nah, sedangkan arah penjalaran gelombangnya, arah-arah yang ini ya, arah-arahnya itu kita sebut sebagai ray ya. Arah-arah penjalaran gelombang kita sebut sebagai ray. Antara ray dan muka gelombang dia tegak lurus ya. Antara ray dan muka gelombang dia tegak lurus. Nah, bagaimana kita mendeskripsikan atau kita membuat garis lingkaran-lingkaran itu ya, yang menunjukkan pergerakan ke segala arah. Nah, garis-garis itu ya kita jelaskan ya. Ketika gelombang menjalar ke segala arah, maka di setiap fase yang sama kita bisa buat garis seperti itu. Jadi ketika gelombang bergetar ke segala arah, nah setiap fase yang sama kita bisa buat garis-garis muka gelombang. Ketika gelombang bergetar ke segala arah, setiap fase yang sama pada gelombang tersebut yang ke segala arah itu, ya, kita bisa tarik garis. Nah, garis yang terbentuk itu kita sebut sebagai muka gelombang. Ya. Fase yang sama, nah fase yang sama biasanya pada waktu yang sama, gitu ya. Misal ini pada T1 second. Lalu yang ini adalah garis gelombang, garis muka gelombang untuk T sama dengan 2 second, gitu ya. Jadi mulai 0 secondnya di sumber, lalu 1 secondnya udah kemana gelombangnya, menjalar kemana? Ke ini ya, di garis yang pertama. Lalu yang di 2 second yang mana? Di sini. Lalu di waktu-waktu berikutnya. Ya. Sedangkan arah penjalaran gelombang ya, yang tegak lurus dengan muka gelombang itu kita sebut sebagai ray. Ya. Nah, ray-ray ini yang akan kita pakai untuk mendeskripsikan bagaimana perilaku penjalaran ke gelombang di bawah permukaan. Oke, sekarang saya coba hapuskan semua dulu. Kita kembali lagi ke prinsip pertama ya, yaitu prinsip Fermat. Jadi prinsip Fermat ini menyatakan bagaimana penjalaran ray ya, atau penjalaran arah penjalaran gelombang ya, pada gelombang antara kedua titik akan merambat di dalam medium dengan waktu tiba tercepat. Nah, ini kata kuncinya ya. Jadi ya, ray ya akan menjalar di jalan dengan waktu tiba tercepat.
Contoh misalkan ya, kita punya rumah, ini rumah kalian gitu ya. Sedangkan ini adalah ITERA, misal seperti itu ya. Lalu ada dua opsi jalan. Opsi jalan pertama yang lurus seperti ini, opsi jalan yang kedua seperti ini. Nah, ya, kira-kira nih ya, menurut kalian, waktu tiba tercepat itu di opsi jalan pertama atau opsi jalan kedua? Opsi pertama, Pak. Pertama, Pak. Bersama. Opsi pertama kan? Oke ya, bagus ya. Karena apa? Di opsi pertama jalannya pendek gitu ya, sehingga waktu tibanya bisa lebih cepat. Namun apa yang terjadi ketika jalan di opsi yang pertama ini dia nggak mulus, banyak lubangnya gitu ya, jalannya rusak gitu ya. Sedangkan yang belok ini jalannya mulus, lancar gitu. Kira-kira yang tiba paling cepat di opsi pertama atau opsi kedua? Opsi kedua, Bapak, jadinya. Opsi kedua ya. Oke. Gelombang pun seperti itu ya. Ketika dalam kondisi homogen, jadi medium bawah permukaannya itu homogen, maka ya otomatis lintasan terpendeklah waktu tiba tercepat. Nah, tetapi ya pada kondisi heterogen bisa saja, misal di bagian ini mediumnya berbeda, misal yang membuat gelombang itu menjalar lebih lambat di sini. Artinya gelombang atau ray path akan mengambil opsi yang kedua. Ya, gitu ya. Jadi nggak hanya kita gitu ya, gelombang pun berperilaku seperti itu dalam memilih jalan ya. Yang penting waktu tibanya tercepat, mau dia lintasannya agak jauh gitu ya, lintasannya punya jalur yang lebih panjang, tetapi kalau dia punya medium yang bagus gitu ya, maka dia akan memilih jalur yang itu daripada lintasannya pendek tapi jalannya nggak bagus gitu ya. Nah, kalau di gelombang bagus nggak bagusnya itu biasanya kita deskripsikan sebagai kecepatan medium. Kecepatan medium. Ya, kalian tulis saja ya, kecepatan medium. Ya. Jadi medium itu punya sifat fisis. Salah satu sifat fisisnya adalah kecepatan medium ya. Kecepatan medium itu yang menjelaskan apakah gelombang ini menjalar cepat atau menjalar lebih lambat. Contoh di kondisi sehari-hari ada udara, ada air, ada benda padat ya. Ada gas, ada cairan, ada benda padat. Nah, kita ambil satu contoh kasus, misal gelombang suara. Nah, gelombang suara itu sama seperti gelombang P karena sama-sama gelombang kompresional. Ya. Nah, gelombang kompresional ini ketika menjalar di udara itu kecepatannya kira-kira 300-an meter per second lah, kalian bisa cek ya. Nah, 300-an meter per second. Nah, tetapi ketika menjalar di air, gelombang kompresional itu ternyata menjalar lebih cepat. Ya. Saya rasa di kisaran 1000-an meter per second, seperti itu. Yang artinya apa? Yang artinya medium itu ternyata punya sifat fisis karakteristik kecepatan medium yang berbeda-beda. Ya. Jadi misal kalau kita kembali ke contoh ini misalkan ya, yang ada di slide, rumah kalian itu adalah sumber gempanya misal, sedangkan ITERA itu merupakan receivernya atau seismometernya, gitu ya. Dan bagian yang heterogen ini misal merupakan rongga udara, gitu ya. Misalnya padat semua. Maka gelombang berdasarkan prinsip Fermat, gelombang akan mencari ray
dengan waktu tiba tercepat, walaupun jalannya agak jauh seperti itu. Oke. Bisa dipahami semuanya? Gelombang akan mencari jalan dengan waktu tiba tercepat, ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan salah satu karakteristik sifat fisis medium, yaitu kecepatan mediumnya. Nah, prinsip ini nanti akan membentuk geometri dari ray-nya. Apakah geometri ray-nya lurus saja? Kalau dihomogin, apakah nanti geometri ray-nya berkelok-kelok? Ya, bergantung pada seberapa heterogen medium tersebut. Seperti itu. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Kalau bisa, saya coba tanyakan. Dima. Halo, Dima. Iya, Pak. Dima, jadi kesimpulannya prinsip Fermat itu menjelaskan apa, Dima? Tadi itu menjelaskan tentang ray, Pak. Ray itu sendiri adalah arah penjalaran gelombang, di mana terdapat muka gelombang di situ, Pak. Lalu di prinsip Fermat ini menjelaskan tentang itu belum masuk ke prinsip Fermat ya, di muka gelombang ray itu belum. Menjelaskan tentang waktu tiba tercepat, Pak, dari gelombangnya itu, Pak. Oke. Gelombang akan menjalar di jalan dengan waktu tiba tercepat ya. Ya, gelombang akan memilih jalan dengan waktu tiba tercepat. Jalan yang dimaksud adalah ray-nya ya. Jadi ray gelombang itu akan membentuk gitu ya, membentuk geometri yang akan menjadi waktu tiba tercepat. Jadi bisa saja tuh nanti ray-nya itu nggak lurus seperti ini, tapi dia berkelok-kelok seperti ini. Berkelok seperti ini, atau dia bentuknya seperti ini dan lain sebagainya. Iya, Pak. Oke. Saya harap kalian semua bisa memahami prinsip Fermat ini ya. Sekarang kita lanjut ke hukum atau prinsip yang kedua. Selain prinsip Fermat, kita akan kenalan juga dengan hukum Snell atau hukum Snellius ya. Biasanya hukum Snell atau hukum Snellius ini kita gunakan untuk menjelaskan misal di fisika dasar atau SMA gitu ya, untuk menjelaskan bagaimana bayangan itu seakan-akan dibelokkan ketika maksudnya benda ketika kita masukkan ke dalam air gitu ya, misal pensil gitu ya, pensil kita masukkan ke dalam gelas yang berisikan air, ternyata pensil yang kita lihat di udara dengan pensil kita lihat di air ternyata memiliki arah yang berbeda, atau patah lah, atau belok lah, dan sebagainya, karena ada pembiasan gitu ya. Biasanya hukum Snell kita gunakan untuk itu ya. Sekarang hukum Snell kita gunakan untuk menjelaskan bagaimana perilaku gelombang ketika menemui bidang batas lapisan. Nah, bidang batas lapisan ini terjadi ketika lapisan atas dan lapisan bawahnya memiliki sifat fisis yang berbeda. Jelas ya? Nah, sifat fisis apa itu? Nah, sifat fisis yang dimaksud adalah kecepatan medium. Itu ya. Jadi ketika gelombang menemui bidang batas, maka gelombang yang ditransmisikan atau yang diteruskan akan memiliki arah yang berbeda dibandingkan dengan gelombang sebelum menemui batas lapisan. Nah, perubahannya itu adalah pembelokan. Ya. Bagaimana cara menghitung berapa sudut pembelokannya? Sudut pembelokannya kita bisa hitung dengan persamaan ini. Ya. I merupakan sudut datang,
R merupakan sudut yang diteruskan, atau sudut transmisi atau sudut refraksi. Ya. Lalu V1 merupakan kecepatan medium di atasnya, sedangkan V2 merupakan kecepatan medium di bawahnya. Ya. Oke. Nah, sudutnya ini dihitung dari mana ya? Oke, ini saya coba gambarkan. Ketika kita punya batas lapisan seperti ini, lalu ada gelombang datang ya. Ada gelombang datang, maka sudutnya adalah sudut yang dibentuk ya, sudut datangnya itu adalah sudut yang dibentuk oleh garis khayal yang tegak lurus dengan batas lapisan ini ya. Ya, jadi sudutnya itu bisa kita cari dengan melihat seberapa besar simpangannya, ya, seberapa besar derajat simpangannya terhadap garis khayal yang tegak lurus dengan batas lapisan. Garis khayal ini kita sebut sebagai garis normal ya, biasanya seperti itu. Oke. Lalu kita bisa menghitung berapa besar sudut yang diteruskan, ya. Sudut gelombang yang ditransmisikan, yang diteruskan. Nah, ini adalah R. Ya. Oke, sekarang saya tanya ke kalian, ya. Kita punya kecepatan medium lapisan pertama dan kecepatan medium lapisan kedua. Kalau kecepatan medium lapisan pertama itu lebih kecil daripada kecepatan medium lapisan kedua, kira-kira nih ya, kira-kira sudut datangnya lebih kecil atau lebih besar daripada sudut kedua? Sudut transmisi ya. Berdasarkan persamaan ini, kira-kira nih, ketika kecepatan medium lapisan pertama lebih kecil daripada kecepatan medium lapisan kedua, maka sudut datangnya lebih kecil atau lebih besar daripada sudut transmisi? Oke, Sultan, silakan. Sudut datangnya jauh lebih besar, Pak, daripada sudut refleksinya. Refraksi ya? Iya, Pak. Refraksi, oke. Oke, menurut Sultan Fahri, sudut datang lebih besar daripada sudut refraksinya. Oke, ini biar nggak salah tangkap, refraksi yang dimaksud di sini adalah transmisi ya, gelombang yang diteruskan. Beda dengan metode seismik refraksi yang akan kalian pelajari di metode seismik. Kalau metode seismik refraksi itu adalah metode ketika sudut refraksinya itu 90 derajat. Ini biar nggak miskonsepsi aja ya. Oke. Kita kembali ke jawabannya Sultan Fahri tadi ya. Sultan Fahri menjelaskan sudut datangnya lebih besar daripada sudut transmisinya atau refraksinya. Yang lain kira-kira ada yang mau berpendapat tidak? Saya keep dulu nih jawabannya Fahri ya. Yang lain, apakah setuju atau bagaimana? Terus saya panggil ya. Erianti, mana Erianti? Hadir, Pak. Erianti punya pendapat lain tidak dari jawabannya Fahri? Mungkin dari saya sendiri itu sama dengan Sultan, Pak. Sama? Oke, kalau sama ya. Yang lain coba Hanif Rido, mana Hanif Rido? Hadir, Pak. Hanif Rido punya pendapat yang berbeda? Atau setuju dengan pendapatnya Sultan Fahri? Boleh diulangi sedikit nggak, Pak, terkait penjelasannya tadi, Pak? Ya, saya tadi kurang menyimak, Pak. Ya, langsung ke pertanyaan saja ya. Ketika kecepatan medium lapisan pertama lebih kecil daripada kecepatan medium lapisan kedua, ya, P1 lebih kecil daripada P2, maka sudut datangnya lebih kecil atau lebih besar daripada sudut transmisinya.
Oke Pak, oke. Menurut saya itu sudut datangnya lebih kecil Pak, karena kecepatan mediumnya juga lebih kecil kan Pak. Jadi setelah ditransmisikan maka nanti sudutnya akan menjadi lebih besar. Seperti itu Pak. Oke, jadi pendapatnya berbeda dengan pendapatnya Sultan. Iya Pak. Oke, nah menurut Hanif Ridho, sudut datangnya lebih kecil daripada sudut refraksinya. Oke. Sekarang saya tanya ke Joseph. Mana Joseph? Halo, Joseph? Iya, Pak. Joseph, kira-kira setuju dengan pendapatnya Hanif atau setuju dengan pendapatnya Fahri? Atau Joseph punya pendapat lain? Kalau dari saya, Pak, jika P1-nya itu lebih kecil dari P2, maka sudut datangnya lebih besar itu akan lebih besar, Pak, dari sudut P1 dan P2. Oke, jadi menurut Joseph, sudut datang lebih besar daripada sudut refraksi, gitu ya? Iya, Pak, begitu. Oke, Joseph ya. Oke, yang lain coba Siti Hotnaria, mana Siti Hotnaria? Oh, hadir Pak. Oke, Siti ikut pendapat yang mana atau punya pendapat sendiri? Kalau dari saya pendapatnya sama dengan Joseph Pak. Apa? Lebih kecil atau lebih besar? Sudut datang lebih kecil atau lebih besar daripada sudut refraksi? Siti? Kalau dari penjelasan dari si Joseph tadi, sudut yang lebih besarnya itu sudut yang datang atau sudut refleksi, Pak. Iya, yang lebih besar itu sudut datang atau sudut refraksi? Iya Pak, maksudnya saya sudut yang lebih dulu datang, Pak. Ini kita nggak bicara lebih dulu datang, maksudnya sudut datang atau sudut refraksi. Sudut datang itu sudut yang dibentuk antara gelombang yang datang, garis ray gelombang datang dengan garis KR ini atau garis normal ini ya. Sedangkan sudut transmisi adalah sudut yang dibentuk dari ray penjalaran gelombang setelah diteruskan dengan garis khayalnya. Kira-kira yang mana Siti? Yang lebih besar? Untuk dia memiliki ini adalah Halo Siti. Jadi coba di-clearkan kembali, kira-kira menurut Siti yang lebih besar itu sudut datang atau sudut refraksi? Ketika kecepatan medium pertama lebih kecil daripada kecepatan medium kedua. Kalau menurut saya itu yang lebih besar itu sudut refleksi, Pak. Sudut refraksi, berarti berbeda pendapatnya dengan Jose? Iya, Pak. Oke, ya. Sandy, boleh Sandy, silakan. Mungkin Pak, mungkin agak beda dari duanya Pak. Kalau menurut saya dari sudut datang sama sudut refraksinya atau sudut pantul kan Pak, gitu kan. Nah kalau menurut saya itu bukan sudut pantul, kita belum bicara sudut pantul. Oh, kalau menurut saya itu dari arah sudutnya itu mungkin sama Pak. Kalau menurut saya ya Pak, karena kan dari rumusnya itu kan sin I per V1 sama dengan sin R per V2 itu kalau menurut saya kan berarti itu sudutnya itu bakal sama gitu Pak, kalau menurut saya Pak. Oke, nah ini ada pendapat yang lain ya, Sandy. Oke, Sandy berpendapat bahwa sudut datang sama dengan sudut refraksinya. Ingat ya, yang saya bicarakan bukan refleksi, tapi refraksi.
Refleksi merupakan sudut pantul, sedangkan refraksi adalah sudut yang diteruskan. Oke. Oke, bagus ya, Sultan, Hanif, Sandy, Siti, Joseph, Erianti ya, dan yang lainnya tadi ya. Sekarang kita coba bedah ya. Kita coba ambil satu contoh kasus sederhana saja. Ketika kita punya asumsi kecepatan gelombang pertama, bukan kecepatan gelombang ya, kecepatan medium pertama itu 200 misal. 200 meter per second, sedangkan P2 lebih besar ya. Kalau lebih besar ya kita ambil contoh kasus 400 meter per second. Oke, lalu sudut datangnya ya, sudut datangnya misal 30 derajat. Oke ya, V1-nya 200, V2-nya 400 meter per second gitu ya. Lalu sudut datangnya 30 derajat. Sekarang kita coba hitung berapa sudut transmisinya ya. Ini nggak usah dihapus. Nah, sudut transmisinya. Oke, kita masukkan sin 30 derajat itu berapa nilainya? Setengah, Pak. Setengah ya. Oke, kita masukkan setengah. Ya, lalu ada V1-nya 200. Oke. Lalu yang kita carikan sin R di sini. Sin R. V2-nya pindah ruas. Ya, pindah ruas dikali atau jadi bagi? Jadi pengali atau jadi pembagi? Jadi pengali, Pak. Jadi pengali ya. Kita V2-nya kita pindah ruas jadi 400 di sisi sebelah kiri. Oke, kita bisa hitung 200 400 jadi 2 dikali setengah jadinya jadi berapa? 90 derajat, Pak. Tuh ya. Oke. R jadinya berapa? 90 derajat. 90. Oke, artinya sudut datang itu lebih kecil atau lebih besar daripada sudut transmisi berdasarkan contoh kasus ini? Lebih kecil. Lebih kecil ya. Jadi gitu ya. Jadi ngingetinnya gampang. Ketika kecepatan medium pertama itu lebih kecil daripada kecepatan medium kedua, maka sudut datangnya pun itu juga lebih kecil dibandingkan dengan sudut transmisinya, ya, atau refraksinya, ya. Oke. Ini kasus istimewa ini karena ketika sudut refraksi 90 derajat, artinya gelombang itu menjelar di mana? Di batas kan? Di batas permukaan karena sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Nah, ini contoh kasus yang sangat istimewa ini ya, unik ya. Ya nantinya ketika gelombang menjelar di batas permukaan, maka metode analisisnya adalah metode seismik refraksi. Nah, itu akan kalian pelajari di metode seismik ya. Tapi intinya hukum Snell ini menjelaskan bagaimana gelombang itu terbelokkan ketika menjalar di medium yang berbeda. Entah terbelokkannya itu lebih mendekati batasnya seperti ini atau malah makin menjauh dari batasnya. Seperti itu. Oke, itu terkait hukum Snell. Kira-kira ada pertanyaan tidak? Atau bisa dipahami semuanya? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke prinsip atau hukum yang ketiga ya, yang terakhir. Yaitu prinsip Huygens. Nah, prinsip Huygens di sini menyatakan bahwa setiap titik dari muka gelombang dapat menjadi sumber dari gelombang sekunder. Dan muka gelombang yang baru
akan menjadi suatu envelope dari seluruh muka gelombang sekunder. Maksudnya apa ini gitu ya? Kita tadi sudah kenalan muka gelombang ya, atau wavefront. Ya, wavefront ini punya kesamaan, yaitu sama-sama menjalar di waktu yang sama ya. Waktu yang sama, seperti itu. Nah, ini bukan T sama dengan 0. Intinya di waktu yang sama ya, entah T sama dengan 1 sekon, 2 sekon, 3 sekon, dan lain sebagainya ya. Nah, muka gelombang ini masing-masing bagiannya ternyata berperilaku seperti sumber gelombang ya, berperilaku seperti sumber gelombang, sehingga sumber gelombang ini pastinya akan membentuk muka gelombang gitu. Ada muka gelombang sekunder di sini ya. Ini kita ambil beberapa sampel aja nih, sampel yang di sini, sampel yang di sini gitu ya. Realitanya kan tidak jarang-jarang seperti ini kan, rapat-rapat kan ya. Setiap bagiannya itu akan membentuk sumber gelombang baru ya, yang nantinya akan membentuk ya wavefront sekunder. Nah, wavefront sekunder inilah ya yang nantinya ketika digabungkan gitu, envelope-nya akan membentuk wavefront di waktu berikutnya gitu ya. Jadi prinsip Huygens ini mampu menjelaskan kenapa sumber gelombang yang berupa area yang sangat kecil atau asumsinya akan berupa titik gitu ya, itu mampu menjalarkan gelombang dengan keliling lingkaran yang besar ya. Dari gelombang yang kecil ini gitu ya, areanya yang sangat kecil ini mampu menjalarkan gelombang ke segala arah. Kenapa ada gelombang gitu ya, padahal keliling lingkaran ini kan besar gitu ya, dibandingkan dengan sumber gelombang yang sangat kecil ini kelilingnya ya. Apalagi dibandingkan dengan wavefront yang berikutnya yang punya keliling yang lebih besar ya, atau dalam 3 dimensi luas area yang lebih besar seperti itu. Kenapa bisa tetap menjalarkan gelombang gitu ya di area-area itu gitu kan, yang mana luas areanya lebih besar daripada luas area di muka gelombang sebelumnya? Itu karena prinsip Huygens ini, di mana masing-masing bagian dari muka gelombang ini akan bertindak sebagai gelombang baru seperti itu. Nah, ini juga yang menjelaskan ya, ketika prinsip ketika gelombang menjalar di menemui batas lapisan, maka gelombang, misalnya gelombang P menemui batas lapisan ya, maka akan timbul gelombang S ya. Nah, ini ya. Jadi ini juga menjelaskan ya, ini juga menjelaskan bagaimana gelombang P ketika menyentuh bidang batas, yang ditransmisikan itu bukan hanya gelombang P, juga ada gelombang S. Yang dipantulkan juga bukan hanya gelombang P, melainkan gelombang S juga, seperti itu. Nah, itu juga yang menjelaskan ketika kita belajar interior bumi ya. Kan ada tuh lapisan interior bumi yang sifatnya cairan ya. Lapisan apa itu? Lapisan apa di dalam interior bumi yang bersifat cair? Inti luar, Bapak. Inti luar ya. Kalau inti luar bisa nggak merambatkan gelombang S? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa ya. Nah, pure hanya gelombang P yang bisa menjalar di lapisan inti luar itu. Nah, tetapi ketika gelombang P menyentuh bidang batas antara inti luar dan inti dalam, maka gelombang yang diteruskan itu ada gelombang S-nya. Gitu. Nggak hanya gelombang P. Ya. Karena tadi
setiap bagian dari muka gelombang akan bertindak sebagai gelombang, sumber gelombang baru. Ini juga ya, ketika nih muka gelombang menyentuh batas lapisan, maka setiap muka gelombang ini akan bertindak sebagai sumber gelombang baru. Intinya seperti itu. Oke, kira-kira bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Saya. Oke, silakan Latif. Izin bertanya, Pak. Tadi kan di prinsip Huygens ini yang dari saya tangkap, Bapak menjelaskan gelombang menjalar di batas lapisan maka akan timbul gelombang es. Nah, tadi di inti luar bumi dia bersifat plastis kan, Pak. Nah, apakah prinsip Huygens ini bisa yang menjelaskan bahwa di inti luar bumi itu tidak bisa merambatkan gelombang es, Pak? Oke, bagus ya Latif ya atas pertanyaannya. Ya. Dari yang saya tangkap pertanyaan Latif adalah inti luar, gitu ya. Apakah prinsip Huygens ini menjelaskan ketidakhadiran gelombang es, gitu ya, di inti luar? Okay. Malahan gitu ya, prinsip Huygens ini menjelaskan bagaimana kehadiran gelombang es setelah gelombang P menjalar di inti luar, ke inti dalam ya. Jadi adanya kehadiran gelombang es di inti dalam setelah gelombang menjalar dari inti luar, itu ya prinsip Huygens ya. Kalau gelombang es kenapa tidak bisa menjalar di inti luar ya, karena modulus shear untuk cairan itu kan sama dengan 0 ya. Sedangkan gelombang es itu persamaannya adalah, kecepatan gelombang es persamaannya adalah akar dari mu dibagi dengan rho. Ketika mu atau modulus gesernya itu sama dengan 0, maka kecepatan gelombang gesernya sama dengan 0. Atau gelombang es tidak mampu menjalar di fluida. Gitu Latif. Baik Pak, sudah sangat jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke. Hanif, silakan. Baik, izin bertanya Pak. Untuk di slide yang sedang ditampilkan ini kan ada keterkaitan antara hukum Snell dan prinsip Huygens. Kemudian apakah gelombang yang tadi sudah dijalarkan, ada gelombang P dan S, itu juga tetap menggunakan prinsip Fermat, di mana gelombang yang menjalar itu mencari merambat di dalam medium dengan waktu yang paling cepat, seperti itu Pak. Betul, Hanif ya. Baik itu gelombang P, gelombang S pastinya akan merambat di ray dengan waktu tiba tercepat untuk sampai di tujuan ya. Tujuan yang kita maksud adalah seismometer, seperti itu. Jadi ketika misalnya ya dalam bayangan kalian gitu ya, kan kalian sudah melihat rekaman seismogram di pertemuan lalu. Nah, di pertemuan lalu ternyata gelombang P tiba pertama kali, lalu lanjut gelombang S, lalu lanjut gelombang permukaan. Nah, gelombang P yang tiba pertama kali itu ya, itu berasal dari ray ya dengan waktu tiba tercepat. Pastinya ada ray-ray lain gitu ya yang datang ke seismometer gitu ya, yang menjalankan gelombang P. Kalau kita misal ini sumber gitu ya, lalu ini ada seismometer di sini. Lalu di sini ada material yang punya velocity rendah gitu ya, atau kecepatan rendah. Nah, pastinya gelombang akan menjalar ke segala arah dong, ya kan? Nah, ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah gitu ya, ke depan, ke belakang, ke semua arah. Nanti ada ray yang lewat sini, ada ray yang juga lewat sini ya. Jelas ya? Nah, tapi yang tiba di seismometer pertama kali itu mungkin saja bukan ray yang ini, bukan ray yang nomor 2 ini, melainkan ray yang pertama ya, karena
kecepatan mediumnya juga tinggi gitu ya, walaupun dia agak panjang jalannya, tapi dia punya waktu tiba yang paling cepat, seperti itu. Itu Anip. Baik Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi Anip? Oh cukup Pak. Cukup, oke. Oke, kita lanjut ya materinya, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke stres dan strain ya. Kita jeda dulu ya, kita agak rehat bentar. Kita akan mulai lagi di 11.07 ya. Silakan. Oke, kita lanjut lagi ya materinya. Kita masuk ke stress, strain ya, dan modulus ya. Karena kalau kita mau belajar modulus, kita harus paham dulu ya mekanisme stress dan strain yang terjadi pada medium. Dan saya rasa kalian sudah belajar ini di geomekanika atau sedang dikenalkan di geomekanika, dan saya rasa kalian juga sudah kenal ini di gelombang dalam geofisika ya. Misal kalau lupa-lupa gitu ya materinya, kalian bisa coba ingat-ingat kembali, kalian buka-buka bukunya, buka-buka materi yang kalian catat gitu ya pada saat kalian belajar GDG ya. Saya akan coba ulas ini dari segi yang umum saja ya, biar tidak terlalu lama. Oke, sebelum kita belajar stres, kita coba pahami dulu bagaimana strain ini ya bekerja ya. Maka deformasi atau strain ini merupakan respon benda ketika diberikan gaya atau stres ya. Nah, respon ini berupa perubahan. Bisa dalam bentuk perubahan volumetrik, bisa dalam bentuk perubahan dimensi panjang, dan bisa juga dalam bentuk perubahan bentuk. Nah, perubahan volumetrik ini ya ini bukan berubah bentuknya ya. Tapi dia hanya berubah saja ukurannya. Karena perubahan volumetrik ini terjadi ketika kita berikan stres ke segala arah dengan besaran yang sama, dengan nilai yang sama ya. Sehingga dia medium tersebut terkompresi ya, menjadi ukuran yang lebih kecil ya. Nah, adapun perubahan dimensi panjang ini berkenaan dengan satu dimensi ya, perubahan satu dimensi saja, entah itu perubahan ke arah X-nya, perubahan ke arah Y-nya, atau perubahan ke arah Z-nya gitu ya. Karena adanya pemberian stres ya ke satu arah saja ya. Jadi entah dia semakin pendek atau semakin panjang gitu ya, secara satu dimensi. Lalu yang ketiga itu adalah perubahan bentuk ya. Perubahan bentuk ini terjadi ketika kita berikan stres geser ya. Perubahan bentuk ya.
Jadi perubahan volumetrik ini berkenaan dengan stres yang kita berikan ke segala arah dengan besaran yang sama. Kalau perubahan dimensi panjang ketika kita kenai stres ke arah tertentu saja, tidak semua arah, gitu ya. Sedangkan perubahan bentuk berkenaan dengan pemberian stres geser. Ya. Jadi kalau bentuk itu stres geser, kalian bisa simpulkan bahwa volumetrik dan dimensi panjang itu stres normal ya. Kalian sudah belajar jenis ini di geomekanika ya. Oke, kita lanjut. Nah, apabila suatu benda ketika kita hilangkan stresnya kembali ke kondisi awal ya, maka kita sebut medium tersebut sebagai medium yang elastis. Contoh, karet ya, karet kita tarik, berarti kita kenai stres ya, maka dia melakukan strain ya, jadi bertambah panjangnya. Namun ketika kita hilangkan stresnya, kita lepaskan tegangan kita pada karet tersebut, maka karet tersebut akan kembali ke kondisi awal. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa karet tersebut ya termasuk ke medium yang elastis. Deformasi yang terjadi kita sebut sebagai deformasi elastis. Ya. Saya rasa jelas ya, clear ya. Jadi ketika benda kita kenai stres, berubah bentuknya, namun ketika kita hilangkan stresnya kembali ke kondisi awal, maka medium itu kita sebut sebagai medium elastis. Oke, kita sudah belajar di GDG maupun di geomekanika bahwa terjadinya strain itu tidak terjadi dengan sendirinya ya. Strain itu terjadi karena kita memberikan stres pada suatu medium. Ya. Sehingga stres dan strain ini tidak berdiri sendiri. Melainkan ada hubungannya. Nah, hubungan itu kita sebut sebagai hubungan konstitutif. Teori yang dipakai adalah teori elastisitas. Ya. Jelas ya? Nah, adapun seismologi, stres dan strain yang bekerja itu pada medium-medium yang sangat kecil. Ya. Jadi ibaratnya kita punya medium yang besar, bumi gitu ya, maka bumi itu kita bagi jadi bagian-bagian yang sangat kecil. Nah, kita analisis bagian-bagian yang kecil itu, kita sebut sebagai infinitesimal strain. Oke, mungkin saya rasa kalian masih bertanya-tanya terkait infinitesimal strain, tapi kita keep dulu ya pemahaman ini. Kalian serap dulu saja ya bahwa infinitesimal strain adalah stres dan strain yang bekerja pada medium yang kecil, gitu ya. Itu ya. Kalian serap dulu ya. Kalian coba hafalkan dulu saja. Pemahaman lebih lanjutnya kita coba jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke. Saya rasa ini kalian sudah tahu ya bahwa cara menghitung stres, cara menghitung strain itu dengan cara perubahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula ya. Ya, itu strain. Oke, lanjut ke hukum Hooke. Nah, hukum Hooke ini sebenarnya persamaan sederhana ya yang biasanya kita gunakan untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara panjang pegas, perubahan panjang pegas dengan tegangan yang kita berikan pada pegas tersebut. Ya, ini ada ilustrasinya di slide ya. Ketika kita punya pegas, pegasnya kita gantungkan, lalu di bawahnya kita kasih sebuah massa, ya. Maka ketika massanya kita tarik ke bawah, maka ada perubahan panjang pegas tersebut. Ya. Nah, perubahan panjang pegas itu sebanding dengan besarnya gaya yang kita berikan pada massa. Ya. Nah, hubungannya seperti ini. Nah, itu kita terapkan juga di hubungan antara stres dan strain. Ya. Kita terapkan juga. Ya.
stres di sini ya hubungannya bukan dengan K lagi. K ini adalah konstanta stiffness ya. Tingkat kekakuan pada pegas. Bukan itu yang kita pakai, tapi yang kita pakai adalah C. C ini adalah konstanta atau matriks elastis ya. Seperti itu. Jadi sigma sama dengan C dikali dengan E. Sigma merupakan stres dan E merupakan strain. Nah, persamaan yang di bawah ini disebut sebagai hukum Hooke secara umum atau generalized Hooke's law. Ya. Kemudian ada bending atau Oke, adapun tipe-tipe strain berdasarkan stres yang bekerja ya. Tadi kita sudah ketahui ya bahwa ada strain yang menyebabkan berubahnya ukuran ya. Bisa ukuran volumetric maupun bertambahnya panjang. Maka strain yang bekerja adalah strain normal ya. Ketika medium tersebut bertambah panjangnya. Penyebabnya karena adanya stres normal yang bekerja gitu ya. Kalau stres geser yang bekerja, maka strain yang dihasilkan juga strain geser atau shear stress ya. Oke, sehingga ya kita sudah mengenal di geomekanika bahwa masing-masing bidang ya, bidang X, bidang Y dan bidang Z itu punya arah stresnya masing-masing ya. Ada stres yang tegak lurus dengan bidang yaitu stres normal, dan ada juga dua stres geser ya yang bekerja pada bidang tersebut. Nah, itu kita coba analisis trennya gitu ya. Untuk normal persamaannya seperti ini ya. Di sini ada DU sebagai perubahan panjang. Ya, jadi biasanya perubahan panjang ke arah X itu kita simbolkan dengan U. Perubahan panjang ke arah Y itu kita simbolkan dengan P. Perubahan panjang ke arah Z itu kita simbolkan dengan W ya. Sehingga ini sebenarnya mirip juga ya, DU merupakan perubahan panjangnya, sedangkan DX merupakan panjang mula-mulanya pada medium yang kecil itu ya. Jadi medium yang besar kita bagi menjadi medium-medium yang lebih kecil ya. Jadi notasinya itu DX, DY, dan DZ seperti itu. Oke. Adapun untuk strain geser, nah strain geser ini kita coba lihat ya dari indeksnya sebenarnya, cara mendapatkan persamaannya. Jadi di sini kan ada X dan Y, ya, yaitu strain yang berada di bidang X ya berubah terhadap tapi ya. Maka cara menghitung strainnya itu kita coba bandingkan antara perubahan U, perubahan terhadap X dibagi dengan area bidangnya, bidang Y ya. Jadi ini X, perubahan arah X pada bidang Y, lalu ditambah dengan arah Y pada bidang X. Dibalik aja, sesuaikan dengan yang ini. Di sini kan ada X dan Y. Maka kita jumlahkan DU yang merupakan representasi dari arah X dibagi dengan D yang merupakan representasi bidang Y-nya ya. Ditambah dengan kebalikannya. Kebalikannya adalah perubahan arah Y dibagi dengan bidang yang berarah X-nya. Seperti itu. Ditambahkan lalu dibagi setengah. Sehingga untuk menghitung strain pada bidang Y yang ke arah X juga sama. Ya kan? Karena komponennya juga sama, yaitu X dan Y. Ya. Berarti ada 3 pasangan ya. EXZ itu sama dengan EZX, sedangkan EYZ sama dengan EZY. Seperti itu ya. Mau sampai sini?
Berarti untuk mendapatkan stress tensornya ya kita tinggal kumpulkan saja normal strain sama shear strain-nya. Kita kelompokkan, kita gabungkan membentuk matriks 3x3. Nah, matriks 3x3 ini kita bisa lihat ya. Bahwa setiap baris merepresentasikan bidang yang sama. Ya. Sedangkan setiap kolom merepresentasikan arah yang sama. Ya. Sehingga di sini kan ada 9 komponen, tetapi yang independen ya itu hanya berapa variabel? Ada yang tahu? Misal nih ada 9 komponen, ternyata 3 komponennya sama. Ya, 3 komponennya sama dengan komponen yang lain. Maka yang independen berapa? Tinggal berapa? Yang independen adalah nilai yang tidak berkaitan dengan variabel yang lain. Tinggal berapa? 6, Pak. 6 ya. 6 ya. Oke. Sip, bagus ya Hanif sama Khairul ya. Jadi untuk apa namanya? Untuk mencari stress tensor, strain tensor, maka kita hanya perlu mencari 6. Karena 3 sisanya itu punya nilai yang sama dengan komponen lainnya ya. EYX itu sama dengan komponen XY, EZX sama dengan komponen XZ, begitupun dengan EZY sama dengan komponen YZ ya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke stres ya. Tadi kita sudah kenalan sampai tensor strain ya. Saya rasa detailnya kalian sudah belajar di GDG. Untuk stres ini dijelaskan bahwa stres merupakan gaya-gaya permukaan yang timbul karena adanya kontak antar bagian benda. Ya, kenapa disebut gaya-gaya permukaan? Karena pada persamaan stres itu dibandingkan ya antara gaya dan juga luas area yang dikenai gaya tersebut ya. Sigma sama dengan F dibagi dengan A. Nah, adapun satuannya ya Newton per meter persegi ya, karena F dibagi dengan A. Dan punya satuan yang lain yaitu Pascal, yang nilainya sama dengan Newton per meter persegi ya. Seperti itu. Oke, saya rasa ini kalian sudah pelajari ya bahwa stres itu kita bisa pecah menjadi 3 komponen, ada yang normal, ada yang 1 normal dan 2 shear stress ya. Oke, ini sudah kalian pelajari juga di geomekanika, saya rasa nggak perlu dipahami kembali gitu ya. Kalian coba pelajari kembali ya materi-materi geomekanika ya. Nah, apalagi kalian sudah tahu juga di pertemuan sebelumnya terkait geomekanika, kalian sudah bisa mendapatkan tensor stress ya. Nanti kalian pelajari kembali ya geomekanika di pertemuan kedua. Oke. Sekarang kita masuk ke hubungan konstitutifnya. Tadi kita sudah kenalan bahwa cara untuk mendapatkan stres atau hubungan antara stres dan strain itu bisa kita dapatkan dari stres sama dengan konstanta elastik atau matriks elastik ya, atau matriks stiffness gitu ya, dikali dengan strainnya. Ya. Dan ini berlaku secara umum untuk semua jenis medium. Mediumnya mau bagaimanapun akan memenuhi persamaan seperti ini. Ya. Makanya persamaan ini juga disebut sebagai hukum Hooke secara umum. Ya, karena apa? Karena tidak terbatas pada medium-medium tertentu. Seluruh kondisi medium bisa memenuhi persamaan ini. Ya. Nah, realitanya cukup sulit untuk
menggunakan rumus persamaan ini ya. Walaupun secara tampak persamaannya itu gampang sekali, sigma sama dengan C dikali dengan E, tapi secara realnya kita tidak kita sulit gitu ya untuk mencari konstanta ini loh, atau matriks C ini ya. Karena matriks C ini atau konstanta elastik atau matriks elastik ini berkaitan dengan sifat fisis mediumnya ya, macam-macam ya. Oleh karena itu, untuk menyederhanakan ya kondisinya, kita coba asumsikan bahwa medium itu berada pada kondisi tertentu, yaitu medium yang homogen dan isotropis ya. Dengan persamaannya seperti ini, yaitu sigma ya atau stres gitu ya sama dengan lambda yang merupakan salah satu dari konstanta lama dikali dengan delta Kronecker dikali dengan E yang merupakan strain ditambah dengan 2 dikali konstanta lama yang lain ya dikali dengan E ya atau strain. Nah, EKK sama EIJ ini beda. EKK itu merupakan hasil penjumlahan rata-rata dari seluruh strain normal. Jadi E XX ditambah E YY ditambah E ZZ gitu ya. EKK ya. Oke, sekarang kita coba ambil satu contoh kasus. Misal ketika sigmanya punya indeks 1, 2 ya. Ini kita buat kesepakatan 1 itu merupakan X ya, biar gampang. 1 itu merupakan X, 2 itu merupakan Y, 3 itu merupakan Z ya. Jadi sebenarnya secara prinsip sama saja. Oke, sigma 1, 2. Nanti sigma yang punya sigma bidang 1, tapi arah stresnya itu kedua ya, atau ke arah Y. Nah, kita coba cari gitu ya. Kita tulis kembali lambda gitu ya. Lambda, lalu delta Kroneckernya adalah delta Kronecker IJ. Nah, delta Kronecker IJ. IJ-nya adalah 1 dan 2 ya. Lalu dikali dengan EKK. K ini tadi ya, E11 ditambah E22 ditambah E33. Lalu ditambah 2 mu dari E12. Oke. Nah, di sini delta Kroneckernya itu sebenarnya ya merupakan variabel yang bernilai 1 ketika I dan J-nya sama dan bernilai 0 ketika I tidak sama dengan J atau bidangnya tidak sama dengan arcnya. Berarti untuk kasus persamaan ini delta Kroneckernya bernilai 1 apa 0? 0 Pak, soalnya I dan J-nya itu tidak sama. Oke, bagus ya Latif ya. Jadi karena delta Kroneckernya bernilai 0, maka ini bisa dicoret ya, hilang ya. Sehingga yang tersisa adalah sigma 1, 2 ya. Ini untuk yang antara I sama J-nya tidak sama ya. 1, 2 sama dengan 2 mu E12. Oke. Maka untuk mendapatkan mencari stres 1, 2 ya. Stres 1, 2 ini termasuk stres normal atau stres geser? Geser apa normal? Masih ingat? Ketika indeksnya berbeda nih antara I dan J, kira-kira termasuk ke stres geser atau stres normal? Ingat 3 mekanika. Raffi mau memberikan pendapat? Ya, atau lu Ayu silakan. Lu Ayu. Oke, yang lain? Anjarila, mana Anjarila? Maaf, Pak, kepencet. Oke, Anjarila.
Halo, Anjarila. Anjarila, halo. Halo, tidur, Anjarila? Astria Putri, mana Astria? Halo, Astria? Astria, ketika indeks I dan J-nya berbeda, maka stres ini termasuk ke kategori stres normal atau stres geser, Astria? Gimana, Pak? Ketika indeks pada stresnya ini berbeda, ya, I dan J-nya ini berbeda, apakah dia masuk ke dalam kategori stres normal atau stres geser? Lihat ini. Contohnya sigma 12 atau sigma XY. Stres normal atau stres geser itu, Astria? Termasuk itu termasuk stres normal, Pak. Kenapa termasuk stres normal? Karena memiliki indeks I yang berbeda itu, Pak. Kan komponen stres normal itu bekerja tegak lurus dan permukaan. Oke, Astria, kita keep dulu ya jawabannya Astria ya. Oke, Latif silakan. Latif, silakan kalau mau berpendapat. Izin jawab Pak, itu geser Pak, soalnya misalkan itu EXY, nah berarti itu dia di permukaan Y, nah sedangkan arahnya itu ke arah X gitu Pak. Oke ya. Terima kasih banyak Astria dan Latif ya. Kita coba jawab ya, bahwa ketika indeksnya berbeda, ya artinya kalau kita kembali ke sini, kita coba cek. Stres yang normal itu punya indeks yang selalu sama, ya, sigma 33, sigma 22, ya, sigma 11, ya. Nah, sigma tersebut itu merupakan stres normal. Ya, ketika indeksnya berbeda seperti sigma 31, sigma 32, sigma 23, ya, sigma 12 dan lain sebagainya, maka sigmanya merupakan stres geser. Ya. Jadi kalau kita kembali ke sini, sigma 12 sama dengan 2 mu E12, maka sigma 12-nya merupakan stres geser. Ya. Sedangkan E12 merupakan strain normal apa strain geser? Normal strain atau shear strain? Shear strain. Shear strain, ya. Oke. Nah, berarti persamaan ini adalah persamaan yang digunakan untuk melihat hubungan geser kan antara stres geser dan strain geser, ya. Nah, dari sini kita bisa menghitung mu-nya yang merupakan bagian dari konstanta lama, ya. Mu sama dengan sigma 12 dibagi ya 2 E12. Itu ya. Jadi untuk mendapatkan mu yang merupakan konstanta lama sama dengan sigma 12 dibagi dengan 2 E12. Oke. Nah, persamaan ini itu kita sebut sebagai persamaan untuk mencari modulus geser. Sehingga mu yang di sini ya, selain merupakan bagian dari konstanta lama, punya sifat fisis ternyata. Sifat fisis yang terdapat pada mu itu merupakan modulus geser. Atau modulus shear, modulus geser atau modulus shear. Ya. Oke, sehingga dijelaskan di sini ya, modulus shear adalah ukuran ketahanan material terhadap shearing atau pergeseran. Ya. Nah, sehingga kira-kira ada yang bisa berpendapat kalau modulus shear-nya tinggi, maka semakin mudah berubah bentuk atau semakin sulit dia berubah bentuknya.
Kira-kira nih dari persamaan berikut. Ketika modulus shear-nya itu semakin tinggi, semakin sulit berubah bentuk atau semakin mudah dia berubah bentuknya? Oke, silakan Latif. Izin jawab Pak. Itu kalau misalkan dari definisi modulus shear adalah ukuran ketahanan material terhadap shear. Nah, berarti modulus shear itu menjelaskan tingkat ketahanan material terhadap pergeseran. Kan modulus shear-nya itu material tersebut makin tahan terhadap gaya geser, nah, sehingga dia itu sulit untuk berubah bentuk. Oke, bagus ya, Latif ya. Jadi semakin tinggi modulus shear-nya, maka medium tersebut akan sulit untuk berubah bentuknya. Kalian bisa analisis saja dari persamaan ini ya. Perubahan kan dijelaskan melalui strain ya. Strain sama dengan sigma dibagi dengan 2 mu. Gitu ya. Oke. Dengan stres yang sama, ketika modulus shear-nya berbeda, yang satu rendah yang satu tinggi ya, maka ketika modulus shear-nya tinggi, E-nya akan sangat kecil. Yang artinya perubahannya juga sangat kecil atau hampir tidak ada. Gitu ya, ketika modulus shear-nya itu sangat tinggi. Tapi ketika modulus shear-nya itu sangat rendah, maka pembagiannya juga gede, ya pembagiannya juga kecil. Ya. Akibatnya hasilnya E-nya itu akan sangat-sangat besar. Gitu ya. Seperti itu ya. Kalian bisa analisis dari persamaan ini. Oke, sehingga yang paling rendah modulus gesernya atau tidak ada nilainya, 0 ya. Nah, kalian bisa temukan untuk medium fluida. Karena medium fluida ketika kita geser sedikit saja, maka dia sudah berubah bentuknya. Bahkan nggak kita kenai pun, dia berubah bentuk ya. Ya, dia akan berubah bentuk sesuai dengan wadahnya kan. Ketika wadahnya bentuknya kotak, dia jadi kotak. Ketika wadahnya jadi bulat, ketika wadahnya bentuknya setengah lingkaran, dia jadi setengah lingkaran gitu ya. Dia mengalir dan lain sebagainya gitu ya. Jadi modulus geser untuk fluida nilainya 0 ya. Maka make sense gitu ya, ketika gelombang es itu nggak bisa merambat di fluida karena kecepatan gelombang es itu sama dengan akar dari modulus geser dibagi dengan densitasnya. Ketika modulus gesernya 0, maka kecepatannya juga 0. Artinya nggak bisa merambat gelombang es gitu ya di fluida. Ya, kita lanjutkan. Lalu ini adalah modulus Fock. Modulus Fock itu disimbolkan dengan kappa ya. Tapi bentuknya itu unik gitu ya. Nah, kita bacanya kappa. Nah, modulus Fock ini berkaitan dengan perubahan volumetrik. Ya. Jadi kita kenalan dengan 3 perubahan. Ada perubahan bentuk, perubahan volumetrik, dan perubahan panjang ya. Perubahan bentuk itu berkaitan dengan modulus shear. Kalau perubahan volumetrik berkaitan dengan modulus Fock. Ya. Bagaimana maksudnya gini ya? Modulus Fock ini berkaitan dengan ketika kita kenai stres normal ke segala arah. Jadi stres yang di stresnya ya yang kita berikan pada suatu medium itu stres normal ke segala arah dengan besaran yang sama, dengan nilai yang sama. Sehingga terjadi tuh perubahan ukuran dengan bentuk yang sama tapi terjadi perubahan ukuran. Nah, sehingga modulus Fock ini menjelaskan kemampuan sebuah materi itu atau ketahanan materi untuk dimanfaatkan atau incompressibility, ketidakmampuan ya atau ketahanan material tersebut. Cara menghitungnya juga cukup mudah ya.
Ketika kalian sudah mendapatkan konstanta lama, kalian tinggal hitung menggunakan persamaan ini. Kalau kalian punya info stres dan strain, kalian bisa menggunakan persamaan ini. P itu merupakan rata-rata dari stres normalnya. Jadi stres kakak ini ya didapatkan dari stres 11 ditambahkan dengan stres 22 ditambah dengan stres 33. Lalu dibagi 3, itu P. Sedangkan theta yang di bawah ini adalah rata-rata dari strain normalnya. Ya. Seperti itu. Nah, di bawah ini itu ada opsi juga bagaimana cara menghitung lambda ya, yang merupakan bagian dari konstanta lambda. Kalian tinggal cek saja. Saya dipahami semuanya? Bisa ya? Oke, kita lanjut ke modulus yang. Saya rasa modulus yang ini sudah sering disinggung ya, di fisika dasar disinggung, di materi SMA juga disinggung gitu ya. Karena modulus yang ini berkaitan dengan perubahan panjang satu dimensi. Ya. Ketika ditarik nih salah satu sisinya menyebabkan terjadinya perubahan panjang, maka dianalisis tuh berapa modulus yangnya. Ya. Persamaannya ini ya di bawah ini, modulus yang sama dengan stres dibagi strain. Untuk mendapatkan stres gampang sekali, kita bagi saja antara gaya dan luas area, sedangkan strain kita bagi antara perubahan panjang dengan panjang mulanya. Nah, di sini ada persamaan baru ya, mungkin kalian kurang familiar, tapi ini bermanfaat kalau kalian sudah mendapatkan informasi konstanta lama, ya, entah itu lambdanya atau mu-nya, ya, lambda dan mu-nya, ya, sehingga kita bisa masukkan ke dalam persamaan ini. Gitu. Nah, ini juga bermanfaat kalau kalian sudah tahu nih modulus yang-nya berapa, kalian sudah tahu modulus gesernya berapa, tapi kalian ingin mencari konstanta lama yang lain, yaitu lambda. Nah, kalian bisa menggunakan persamaan ini juga. Seperti ini. Di asosiasi pun teknik bisa sama sebenarnya kalau oke ya. Lanjut ke, sebenarnya ini bukan bagian dari modulus, karena modulus itu ya yang tadi ya, ada modulus shear, modulus bulk, dan modulus geser. Tapi saya masukkan materi ini ya, yaitu Poisson ratio, karena ini berkaitan dengan rasio strain vertikal dan horizontal ya pada satu medium. Ya. Jadi sebenarnya Poisson ratio ini menyatakan deformasi dari materi yang tegak lurus dengan arah kompresi. Di sini tanda negatif menyatakan berkebalikan arah ya. Jadi ketika kita punya medium seperti ini dalam 2 dimensi ya, lalu medium tersebut kita tarik dari kedua sisinya secara horizontal. Nah, kita ukur berapa perubahan panjang gitu ya, arah vertikalnya. Ilustrasi sederhananya, kalian coba bayangkan kalian punya karet ban, ya, karet dalam gitu ya, karet ban yang di dalam itu. Kalian potong bentuknya kotak seperti ini, lalu kalian tarik kedua sisinya. Apa yang terjadi? Bagian tengah akan mengecil kan? Ketika kalian tarik kedua sisinya, yang bagian tengah itu dia akan mengecil. Nah, Poisson ratio melihat itu, ya, seberapa besar perubahan dari vertikalnya ini ketika kita coba bandingkan dengan perubahan panjang yang diamati secara horizontal ketika dikenai stres. Gitu ya. Oke, ini penting ya. Kenapa? Karena untuk melihat bagaimana medium tersebut menjaga volumenya atau menjaga luas areanya. Kalau dalam 3 dimensi menjaga volumenya, kalau dalam 2 dimensi menjaga luas area. Intinya gitu. Kalau
rasionya ternyata dihitung itu sama dengan 0,5, maka volumenya dijaga agar tetap konstan. Ketika kita tarik, maka medium tersebut akan mempertahankan volumenya atau luas areanya, ya, dengan cara mengecilkan bagian vertikal seperti itu. Biasanya kalau fisika mungkin kalau di asosiasi kita itu masih dalam. Oke, paham semuanya sampai sini? Banyak ya materinya ya. Dimulai dari hukum-hukum dan teori, gitu. Ada Fermat, ada Snell, ada prinsip Huygens, ya. Lalu kita juga berkenalan dengan stress dan strain. Saya rasa mereview sih sebenarnya, ya. Dan juga kita coba ulas kembali modulus, ada modulus geser, modulus Park, ada modulus Young, dan juga ada satu sifat fisis pada medium, tapi bukan bagian dari modulus, yaitu Poisson ratio. Tapi ini cukup penting. Oke. Bisa dipahami semuanya sejauh ini? Bisa, Pak. Bisa? Oke ya, sebenarnya masih ada satu topik lagi, yaitu persamaan gerak. Dan sebenarnya persamaan gerak ini kita hanya mengulas materi GDG sebenarnya. Dimulai dari hukum Newton 2 gitu ya. Dari hukum Newton 2 kita coba kita coba bedah gitu ya, bagaimana persamaan gerak gelombang ini dihasilkan. Lalu kita coba terapkan juga hukum Hooke's ya tadi ya, tapi untuk kasus medium homogen isotropis gitu ya, hingga kita dapatkan persamaan gerak gelombang. Oke, sekarang saya kasih opsi ke kalian. Mau kita anggap kalian sudah paham karena kalian sudah belajar di GDG gitu ya, atau nanti kita ulas materi ini di pekan berikutnya. Ya, karena waktunya sudah mau habis ya. Saya rasa nggak cukup kalau saya jelaskan ini semua. Cuma kalau seandainya kamu ambil sebuah. Mana? Saya kasih opsi nih ke kalian. Mau saya anggap kalian? Nah, silakan Hanif. Mungkin bisa diulas lagi di minggu depan, Pak. Karena juga di GDG belum semuanya bisa memahami, dan kemarin habis libur ya Pak ya, jadi kayak lebih di recall lagi gitu Pak. Oke. Ya, oke Hanif. Kalau Dinda gimana tadi Dinda Resen? Untuk pendapat saya juga sama Pak, untuk seperti Hanif, untuk diulas beberapa lagi Pak. Oke. Yang lain setuju? Kita ulas lagi di pekan berikutnya. Setuju Pak. Setuju Pak. Setuju Pak. Ya, setuju ya. Oke. Kalau gitu mungkin kita cukupkan dulu ya materi pekan ini. Saya coba absen dulu. Dima Adelia ada? Hadir Pak. Andrio Martua. Andrio Martua. Tata Dwi. Hadir Pak. Astria Azhara. Astria hadir Pak. Anjarila. Anjarila. Kevin. Anjarila hadir Pak. Kevin hadir Pak. Rosi. Rosi hadir Pak. Latif. Latif hadir. Oke, Galuh. Galuh. Hansa. Galuh hadir Pak. Ya, Fatan. Fatan hadir Pak. Oke, Salsabil. Salsabil hadir Pak. Oke, Ega Rahma. Ega Rahma hadir Pak. Alifa Sabrina. Alifa hadir Pak. Oke, Billy Armando. Willy Armando hadir Pak. Feti Fatima. Hadir Pak. Devara. Devara. Fadiah Nurul. Ya, Fadiah Nurul.
Tapi kalau seandainya Richard?